satu semester. Jadi Nggak apa-apa, ini buat ini pengetahuan aja. Jangan terlalu dalam. pengetahuan aja. Nggak cukup waktunya nanti. Ya, betul, betul. Jadi Agak panjang ya. biar penasaran aja. Iya, iya. Yang Oke. pasti, ini juga penting, peningkatan strength menurut penelitian itu 300%, artinya 3 kali lipat. Oke. Kemudian speed ini yang menarik. Nah, ini Ya, yang speed itu hanya 10%, coach. 10% ya? Jadi cuman sedikit karena berhubungan dengan yang kita kenal bawaan serabut otot merah dan serabut otot putih gitu kan. Jadi ketika lahir, ketika serabut otot putih dia dominan cepat, ketika serabut merah itu dominan yang daya tahan. Tapi ini kita tahu itu tidak bisa diterawang di air, tapi harus di melalui lab, gitu ya. Hmm. Sehingga kadang kita melihat, ya mohon maaf ketika latihan speed, Ah, pelatih-pelatih SMP latihan speed, tapi eh, apa pemain itu melakukannya tidak maksimal. Padahal namanya speed itu harus 100%. Jadi ketika latihan speed latihannya tidak 100%, ini akan dibawa pada pertandingan yang tidak 100% ketika latihan speed. Kenapa? mm-mm. Karena ini betul-betul harus eh, apa apalagi pelatih muda ketika latihan speed ini harus 100%. Ya. Sorry, Coach. Tadi Ya, maksudnya peningkatannya 10% tadi apa tuh? Maksudnya 10% tadi? Bahwa jadi dia hanya bisa. peningkatannya hanya sedikit Ah. sedikit dan susah untuk ditingkatkan gitu. Oh, oke. Ya, Ya, dibanding strength tadi kita bisa 3 kali lipat ya dia ya? Ya. betul ya. Tetapi memang komponen basic ini tidak terpisah-pisah. Ya. Semuanya saling itu. Misalnya ketika kita speed kita kurang, ya kita tingkatkan power kita, otot kita untuk Oh, oke. membantu untuk meningkatkan speed. Ya. Nah, itu kan Artinya dia misalnya salah. tidak bisa berdiri sendiri speed itu Mbak Toyo. Berarti ya? Ya, betul. Mm-mm. Sendiri. Karena kan kalau Saling dia berdiri mendukung. sendiri nanti cedera itu. Kalau dia lari terus kan cedera lama-lama. Kalau tidak ada strength-nya nanti. Iya, betul. Iya kan? Betul, betul. Iya, ototnya Oke. lemah. Kemudian endurance lebih besar lagi peningkatan 700%. Oke. Artinya menurut penelitian 700% ini ketika Pro to Max ini adalah 20 poin. Hmm. Jadi Ya. kalau kita di usia muda itu tes Pro to Max katakanlah 40, Ya. nah ketika latihan yang intensif dan tepat sasaran, ini akan meningkat sampai 60 di usia selanjutnya gitu. Ya, Ya. maksudnya bukan usia lain, jadi usia tingkatan Ya. berikutnya itu akan 20 poin gitu. Nah, makanya tadi Artinya tahapan dia bisa dari usia 1 ke usia 1 tuh berapa persen tadi sampaikan tadi? Bisa 20% nah gitu. kalau misalnya kalau misalnya presentasinya itu tidak bisa ditentukan bahwa tahapan 1 ke 2 20% itu Oke, nggak bisa ya. apa Tergantung masing-masing. itu tergantung tentu kualitas latihan dan memang ya banyak faktor lah Iya. diantaranya Mm-mm. bawaan juga dan lain-lain. Tapi yang pasti ketika kita mencoba untuk meningkatkan VO2 max itu jangan khawatir bahwa endurance itu bisa ditingkatkan sampai 700%. Gitu. Artinya 700% ini memang 20 poin dari VO2 max awal gitu. Oke. Coach, Cuman saya yang sebentar harus sebelum ke flexibility, Coach, saya tertarik tadi bahwa speed itu adalah bawaan, betul. bawaan lahir, betul ya? Ya, betul. Dan akhirnya Ya, kita betul, harus betul. tahu kepada Jadi semua orang serabut tua, otot yang bawah. ya ya, semua orang tua bahwa memang kalau memang Anda punya anak tidak secepat anak orang lain, ya dia jangan marah gitu maksudnya. Betul ya? Iya, betul. Iya kan? Betul ya, jangan disamakan karena tadi prinsip latihan kan Ah, ada individual itu. Tetapi sebagai pelatih kita harus membantu apa yang menjadi kelemahan daripada pemain itu sendiri. iya. Ya Betul misalnya betul. ketika uh, ada pemain yang memang speednya kurang, ya Mm. kita bisa dimaksimalkan yang memang posisi misalnya posisi yang tidak terlalu dibutuhkan speed misalnya dia gelandang. Iya, Mungkin dia lambat tapi dia punya daya tahan, artinya dia punya betul. serabut otot yang merah. Tapi atau mungkin untuk meningkatkan speed tadi salah satunya adalah tingkatkan powernya gitu. Iya. Nah, kita coba Mm. tingkatkan powernya untuk membantu tingkatkan speed. Oke. Nah, kalau nggak salah saya ada eh, contoh gambar tentang serabut otot.
Mana ya? Ada? Bentar. Nah, ini. Nah, ini kelihatan Coach. Belum, masih Ada. putih. Belum. Coba itunya keluar dulu, PowerPoint-nya mungkin keluar dulu ya. Di Sudah ini? belum. Jadi di share screen-nya munculin yang laptop, yang desktop, jangan yang PowerPoint. Atau keluar dulu, coba keluar dulu. Dapat? Sudah. Belum ada. Nah, belum ya. Nah, Ada nggak? nggak ada. Ada saja. Nggak bisa. Bisa. Oke. Ini Ya udah, sudah lanjut. ada. Lanjut ke PowerPoint oke. udah ada ini. Hah? Lanjut ke PowerPoint next udah ada. aja. Oke, next. Ini ada yang muncul ya? Ini muncul. Oke lah. Mungkin next akan saya lihat gambar tentang Oke. serabut otot ya. Mhm. Oke ya, ini adalah komponen dasar. Ya. Gitu kan. Oke. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa komponen fisik ini saling berhubungan. Gitu ya. Ya. Jadi ketika gabungan antara strength dan endurance strength, daya tahan otot. Jadi misalnya daya tahan otot itu kekuatan yang kita miliki harus bisa dipertahankan selama 90 menit. Iya, betul. Penjaga gawang, misalnya dia kuat dari gawangnya dia ke gawang lawan. Tetapi dia hanya mampu itu hanya satu kali. Padahal tendangan gawang itu dibutuhkan misalnya 30 kali selama 90 menit. Nah, otot yang kekuatan yang dimiliki di tendangan pertama harus sama dengan tendangan ke-30 gitu. Kalau si bolanya jaraknya berkurang, nah berarti daya tahan ototnya berlanjut. Oke, ya betul. Jadi artinya kita bisa melihat tadi di penjaga gawang bahwa ketika dia tendang, ya, bahwa dia nggak mungkin kan cuma 3 kali tendang terus dia langsung selesai gitu kan. Iya, betul. Langsung jadi harus mempertahankannya tendangan tersebut selama 90 menit plus injury time lah. Kalau misalnya extra time kan gitu kan. Nah, dia harus terus bertahan itu baru fisiknya bagus. Oke, lanjut Coach. Nah, kemudian hubungan endurance sama speed. Ini speed endurance atau stamina gitu ya. Jadi jangan sampai dia punya speed seperti wingback ya. Ya. Wingback kan bolak-balik tuh. Nah, naik turun. Naik turun jangan sampai hanya naik aja yang speed, nah turunnya nggak ada speed gitu. Pulangnya naik ojek katanya gitu, kan. Ya, pulangnya naik ojek. Iya. Naik ojek pulangnya. Lagi. Kemudian strength sama speed itu gabungannya adalah power. Ya. Intinya udah kuat juga cepat misalnya untuk shooting. Ya. Oke. Saya rasa ini yang umum ya. Nah ini, dari penelitian juga ya, bahwa dalam 90 menit ini yang memang top level. Oke. Slow running itu 5-6 kilo. Moderate running 2,5 sampai 3,5 kilometer. Intensif running lebih cepat, lebih rendah 1,5 sampai 2,5 kilometer. Sprint lebih rendah lagi tapi intensitasnya tinggi. Ya. Karena dia sprint 600 sampai 1.200 meter, kemudian lari mundur 300-400. Jika di total selama 90 menit ini pemain menempuh jarak ya 10 sampai 12 kilometer. Oke. Berarti memang ini adalah sebuah data hasil analiti dari sepak bola pertandingan 90 menit tadi ya. Betul ya? Ya, betul. Bahwa pemain melakukan slow running atau jalan kaki itu kurang lebih 5 sampai 6 kilo dalam 90 meter ya. Ya. Oke. Ya, betul. Dan juga ada juga moderate
Nah, ini berarti kan kalau latihannya tuh hanya lari slow gitu kan. Nah, Nah, itu. Jadi padahal kalau cuma 6 misalnya, kilometer tuh. ini Iya, memang perbedaan bahwa tadi ketika kita latihan fisik, khusus mm-mm, fisik, ya, iya, misalnya dia hanya kontinu lari 5 sampai 6 kilo. Padahal di sepak bola itu intermittent, artinya dia kadang lari jogging, dia betul. kadang moderat, kadang Iya, sprint, kadang mundur. Gitu. Jadi jaraknya berbeda-beda, kemudian kecepatannya berbeda-beda, kemudian intensitasnya pun untuk nanti kita lihat di sini. Nah iya, ini iya, memang iya. penelitian di luar, tapi eh kita tahu bahwa di Liga 1 Indonesia banyak yang sudah pakai rompi Heart rate GPS ya. itu, thread, GPS Katapul dan lain-lain, seperti Bali, Persib. Memang dalam pertandingan itu ya mencapai pemain rata-rata 10 sampai 12 kilometer gitu, tergantung posisi juga gitu. Oke. Total gitu, total. Total 10 sampai Nah, 12 ketika kilometer ya. ya total. Mm-mm. Oke. Nah, ternyata kalau kita lihat memang oh ternyata pemain bola banyak apa jalannya kalau gitu kan 5 sampai 6 kilometer gitu. Ah, ah. Tetapi ketika kita lihat di heart rate monitor, Iya, dia rata-rata itu zonanya itu ternyata di nah ini kan naik turun tuh iya betul. grafiknya intermittent kan. Mm, mm. Jadi di sepak bola gitu. Nah, rata-rata denyut tadi yang di, muncul itu ya di atas ya 180 ini ya. sampai 200 kan itu udah high intensity gitu. Betul, betul. Nah, artinya dituntut bahwa yang tadi kapasitas aerobik kita harus punya, tetapi anaerobik juga harus punya. Gitu. Iya. Artinya cadangan oksigen kita harus punya, kemudian kecepatan juga kita harus punya. Jadi kalau kita bicara anaerobik itu tentang oksigen gitu, jadi pakai energi lain dalam otot. Kalau tabungan oksigen kita nggak punya, ya utang itu nggak akan bisa dibayar. Artinya itu yang menimbulkan cepat lelah itu atau asam laktat gitu. Iya, iya, iya. Jadi Oke, perbanyak tabungan dengan oksigen. Gitu. lanjut ya. Nah, langsung kita ke evolusi nih, Iya. evolusi latihan, khususnya fisik. Ya. Memang ini ada perubahan-perubahan metode, tetapi saya tidak bicara salah benar gitu bahwa latihan yang dulu itu salah, gitu. Iya. Latihan yang berbeda. Saya itu saya tidak berani berbicara seperti itu, tetapi ada beberapa sumber mengatakan ada revolusi latihan fisik. Pertama dulu memang fisik itu fisik atletik, Iya. artinya beban latihan lebih individu atau lebih terisolasi. Kemudian hasil berikutnya fisik integrasi, artinya latihan fisik sudah Dengan berintegrasi bola. dengan bola. Iya. Tuh. Sehingga latihan-latihan pun apa denyut nadinya memang tinggi karena tuntutan dalam permainan tadi intermittent gitu di atas rata-ratanya di high intensity. Iya. Nah, ini sudah berkembang lagi kita tahu bahwa ada tactical periodisasi ya Mm-mm. Di yang oleh ketiga ya. Paco Cerullo dan Sutopo. Nah, ini lebih bukan hanya latihan fisik dengan bola, tetapi sudah menerapkan three moment tadi. Iya. Yang menyerang, bertahan, transisi, atau yang disebut dengan game model, gitu ya, game model training. Gitu. Nah, jadi, ya ini fisik atletik, ya yang tadi di awal, ini lebih latihan fisik untuk sepak bola. Jadi kita Mm-mm. latihan fisik, gitu ya, untuk nantinya sepak bola. Fisik integrasi dan taktikal periodisasi udah merupakan latihan sepak bola, tetapi secara tidak langsung karena intensitasnya tinggi, fisik pun Berakibatkan terjaga ya. atau ya mempunyai efek ke Ke uh, fisiknya ya. fisik gitu. Oke. Itu sepak bola untuk fisik gitu. Nah, kenapa ada perbedaan tersebut? Ya. Nah, kita ini ada lari atletik dan lari sepak bola nih. Iya, 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 iya. Kalau atletik kita posisinya starting block, ya. Kalau sepak bola nggak bisa situasional ketika Iya. misalnya wingback di umpan daerah dia harus cepat lari. Gitu. Iya, betul. Kemudian momen atletik sama pistol, sepak bola tidak bisa ada aba-aba dulu baru dia suruh sprint. Situasional. Arahnya atletik pasti track. Sepak Iya, bola rubah-rubah. iya. Kecepatan atletik 100%. Dia lari sampai finish selesai. Tapi sepak bola kalau dari menit awal sampai ke menit 90 menit
100%. Nah, Mm-mm. mungkin setelah pertandingan dia langsung masuk ke IGD kali. Ya tidak Jadi mungkin terjadi itu. 100% ya itu ini hanya sedikit pertimbangan gitu ya. Ya. Ini juga ada beberapa teori tentang periodisasi latihan, ya, perkembangan periodisasi latihan. Mm-mm. Ada Max Hayat, ini mbahnya periodisasi yang diturunkan ke Bompa, ya, yang kesiapan umum khusus pertandingan. Yuri dan Isurin ini lebih ke blok periodisasi. Ya. Nah ini memang munculnya teori ini memang berdasarkan olahraga-olahraga yang bersifat apa, satu event, satu puncak, dan memang bersifat individual gitu. Oke. Boleh di sepak bola, tidak ada yang nggak boleh di sepak bola. Dan tidak ada yang Masih boleh salah. lah ya. Nah, Ini itu, kontemporer ya. nah ini lebih kontemporer, artinya lebih tadi terintegrasi dengan bola, Ya. lebih ke apa, lebih spesifik ya, oleh Pak Sarullo, kemudian Raymond Verheugen, Pak Sarullo itu Spanyol, kemudian Raymond Verheugen Belanda ya, Fernando itu Portugal, Portugal. ini lebih Oke. taktikal. Nah ini apa sedikit teori tentang sejarah. Nah ini Ya. yang apa yang tadi saya bilang, Mm-mm. latihan itu holistik, isolasi. Saya rasa ya itu, kalau saya sih lebih lebih apa ya, bicara tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Tapi di sini ada grafik seperti N gitu, di bawahnya holistik, di atasnya isolasi gitu. Ya. Ini usia, jadi semakin usia muda itu kita holistik, artinya ya tadi fun gitu kan, bermain sepak bola, artinya jangan terlalu banyak isolasi, jangan terlalu banyak stop, let them play, artinya Ya. banyak bermain, holistik. Semakin usianya nambah di Berarti usia grafiknya itu dari usia 8 tuh coach ya. Dia agak bawah ya, holistik ya. Oke. nah jadi usia muda ini kita lebih cenderung ke holistik gitu, karena Iya, ya iya, itu usia segitu kan lebih banyak bermain gitu. betul. Kemudian semakin dia tambah itu usia, ini ya, tahapan tadi yang 1 sampai 5 saya rasa ya, semakin tambah semakin learning to train, training to train, ini latihan sudah ada apa, ada beban, artinya sudah ada tekanan. Nah ini saya rasa udah lebih banyak isolasi latihannya, kekurangan tekniknya, kekurangan Ditambahkan nanti ya. passingnya, ini lebih lebih apa, tajam lagi untuk isolasi gitu. Kemudian termasuk Artinya latihan fisik, sebenarnya di usia, kalau kita lihat dari grafiknya di usia 14, 15, 16 malah harusnya mereka jangan meninggalkan latihan karena kita tahu banyak sekali pemain-pemain di usia itu malah hilang ya. iya betul. Nah betul. Nah, hilangnya itu ya mungkin karena salah satu faktor pembinaan adalah kompetisi ya, mungkin karena Iya, kompetisi yang tidak, tapi ya sekarang kan sebenarnya terakhir kemarin tahun 2019 sudah format kompetisi di usia muda itu sebenarnya sudah bagus. betul. Usia Gambir itu ada Piala Suratin, dan usia genap itu ada Pro Elite Academy, artinya Iya. terus berjenjang gitu. Dan memang harusnya di Nah, usia itu mereka ada penambahan isolasi training. Artinya tadi sempat perlu sampaikan bahwa ada individual training yang harus kuat sekali tambah karena ya kita lihat betul. itu harusnya ada ya. Tapi banyak sekali yang terjadi tidak banyak latihan-latihan individual ditambahkan itu. Ya, itu yang apa ya, sekali lagi saya bilang nggak bilang salah, tapi mungkin ada pola pikir yang berbeda, tapi pemikiran saya seperti ini bahwa di usia 15, 14, 16 ini adalah waktu yang tepat karena tahapannya udah training to train, artinya latihan sudah ada tekanan dan Ya, mulai sudah ada kalkulasi untuk perbaikan daripada aspek-aspek latihan seperti tekniknya, kemudian apa fisiknya gitu. Jadi oke. tapi tidak menghilangkan tentu latihan holistik. Ya, Nah, ya, karena iya, iya. holistik bersama tim. Artinya dia Semakin tetap senior tetap tetap ada isolasinya, tapi basicnya tetap di holistik ya gitu ya. tetap Artinya isolasi tetap merupakan sebuah penambahan gitu.
Betul. Jadi isolasi ini adalah untuk mendukung terhadap latihan holistik tadi. Ya, oke, ya. Kemudian semakin tambah senior ya, karena sudah mempunyai bekal di usia Ya, mudanya di training to train. Ketika training to compete atau pelatihan untuk kompetisi dan training untuk win untuk saatnya juara peak performance, saya rasa ini udah lebih banyak ke taktik, udah banyak ke holistik, udah banyak ke small set, udah banyak ke game model karena kita udah dibekali di usia tadi ya, ya, betul. dengan matang gitu secara technically atau secara physically gitu. Udah fisik Fatum sudah memadai misalnya untuk memang kerja apa holistik yang dengan intensitas tinggi dan lain-lain gitu. Oke. Oke. Nah, ketika kita metode latihan, Ya. nah ini seperti end terbalik gitu. Kalau tadi grafiknya Naik, apa turun, seperti ini dari atas malah ke bawah, bawah bawah terus muter lagi ya. ya, Hmm. saya buat kebalik lah gitu. Ya, Itu ini memang juga dari sumber PSSI juga. ya, Gitu. Di sini ada pasif, ada aktif coaching gitu. Nah, semakin muda apa dari muda ya kita banyak holistik, banyak bermain. Nah, kita sebagai pelatih tentu hanya coaching on the run, tidak ya, terlalu banyak stop gitu. Nah, ini di tengah-tengah juga eh, pelatih mulai lebih aktif, artinya lebih banyak perbaikan gitu ya, ya. lebih banyak lebih banyak apa Koreksi. solusi-solusi Mm-mm. koreksi ya, sama Betul. di usia 14, 15, 16 ini sebagai bekal juga. Jadi harapannya nanti ketika sudah paham ini di senior ini ya udah kita tinggal buat latihan yang kita hanya coaching on the run gitu. Pemain Ya, udah ya, ya. kita bisa melaksanakan. Nah, walaupun tadi holistik, tetapi ya ada pengecualian tadi ya latihan individu juga ketika ada di senior khususnya gitu kan, atau mungkin di grassroots juga ada penambahan latihan individu, tetapi tentu sesuai dengan kemampuan dan tahapan usianya gitu. Ya. Ya, jadi apa latihan-latihan individu yang uh, tidak bisa mengikuti dengan latihan tim, yaitu kita latihan individu. Apa saja yang menjadi latihan individu, ya, ya mungkin ada injury prevention, teknikal, gitu ya, kemudian taktikal, gitu ya, artinya taktikal yang memang bisa dilatih secara individu, Ya. fisik dan juga mental. Beberapa hal pertimbangan untuk latihan yang terisolasi tadi yang secara individu. Gitu. Nah ini juga ada sumber beberapa tadi komponen fisik dan bisa diberikan ke sesuai usia. Gitu. Ya, ya. Jadi kita lihat misalnya koordinasi memang udah dari usia dini, latihan koordinasi. Jadi tadi latihan fisik di usia dini bukan nggak ada, tetap ada, tetapi apa yang harus diberikan, misalnya Ya. ya kalau ada yang mengatakan bahwa usia muda itu untuk juga menjaga kebugaran tadi hanya dengan small set game gitu. Dia berlari, banyak bergerak, banyak menyentuh dengan bola, banyak aktif itu juga akan membantu untuk menjaga kebugarannya Koordinasi gitu. dia. Nah, tapi untuk tambahan mendukung terhadap pola geraknya, yaitu yang harus ditekankan adalah koordinasi gerak. Koordinasi pun jangan terlalu yang sulit karena saya lihat misalnya usia grassroots dia udah misalnya skip di atas apa marker, padahal marker kan pendek tapi saya rasa apa pendek buat kita mungkin tapi tinggi berat untuk mereka yang memang usia-usia grassroots. Jadi saya rasa Ya. tanpa harus ada itu pun latihan koordinasi bisa dilakukan. Aerobic capacity artinya bukan latihan yang usia segini kok ada nih usia 17, 8 latihan aerobic capacity yang, yang seperti apa aerobic capacity itu ya itu tadi dengan melalui dengan small game itu merupakan adalah kapasitas aerobik yang secara fisiologis itu eh, ya apa di apa diterapkan lah gitu. Oke. Ini speed Ya. ya. Coach, tadi saya Nah ini setelah kita itu lihat di strength-nya ya. Strength di usia 14 ya, 14. ya Oke. ya Nah, ya ini 14 kita udah kita kita bold lah, kita kasih kasih tanda lah bahwa jangan sampai di usia ini anak-anak ini tidak dikasih strength gitu ya. Karena akhirnya begitu di ya usia 17 dia baru mulai dari nol akan ketinggalan dengan yang lain gitu ya.
Ya, betul. Ini jangan latihan strength juga jangan telat, saya jangan telat apa diberikan dan Heeh. katanya kan banyak paradigma kita bahwa di usia muda latihan strength akan memperlambat pertumbuhan gitu. Ya latihan strength seperti apa? Jangan sampai usia 10, 11 udah Iya, suruh iya, angkat barbel. iya. Ya artinya yang sederhana-sederhana yang memang kan strength itu latihan strength itu pengertiannya adalah kontraksinya otot karena ada beban gitu. Jadi Iya. apapun yang memang ketika otot berkontraksi sebenarnya itu latihan strength. Misalnya kita berlomba mengejar bola dari posisi duduk kemudian berdiri. Nah, itu kan secara tidak langsung ada kontraksi otot perut yang terlibat. Yang terjadi Nah, ya. itu kan untuk permainan. Nah, itu sebenarnya yang secara tidak langsung bahwa itu memang ada apa ada Peningkatan latihan strength-nya dia strength juga. yang sederhana gitu gitu ya Oke. misalnya 13 14 sudah mulai latihan strength dengan beban sendiri karena Iya. kan dia juga berlari mengangkat beban sendiri gitu. Kadang kenapa pemain ini volume-nya tinggi tapi cepat lelah karena ya mungkin ada kelelahan otot yang tidak mampu dalam Iya, iya. apa melakukan aktivitasnya gitu. Dari sini meningkat dengan apa beban dari luar kemudian tambah beban itu prosesnya lah. Oke. Lanjut, Kak. Oke. Nah ini sedikit saya share, Iya. ini ada bagus juga tekniknya bahwa kadang pemain walaupun ini di luar lagi ya karena Mhm. banyak penelitian yang dilakukan itu di luar gitu, tapi sebagai referensi juga ini cukup menarik. Oke. Kadang ada pemain yang ada penurunan eh, apa kualitas performa di babak kedua gitu. Iya, betul. Walaupun dia secara pertumis mungkin bagus, nafas sudah bagus, tapi mengapa menurun karena ada menurunnya eh, suhu otot ya. Su otot ya. Ketika dia istirahat, nah, ketika dia bermain kemudian Mhm. istirahat, nah itu ada penurunan suhu otot sehingga ketika suhu otot turun Iya. ada penurunan performa di babak kedua. Nah ini Oke. menarik juga. Mhm. Nah ini beberapa juga ya penelitian. Ya. Nah bagaimana mensiasatinya? Setelah kita istirahat, ada re-warming up. Jadi artinya ada sedikit warming up baik itu dengan dinamis gitu, dengan gerak-gerak sedikit gitu. Oke. Ini akan membantu untuk meningkatkan suhu otot dan akan menstabilkan performa di babak kedua. Gitu. Iya. Ya. Kedua menurut kerja terkait dengan penurunan suhu otot, pemain kan harus siap secara fisik di yang kedua Babak kalinya kedua di aja ya. babak kedua. Ya, ya ini hanya tambahan aja lah. Iya. Ini contoh ya Oke. ketika kemarin saya di timnas putri ya. Jadi tidak ada yang tadi saya bilang saya lebih ke apa holistik dan isolasi yaitu tergantung daripada kebutuhan dan juga tergantung kadang karena saya juga pelatih fisik yang memang dibawahi oleh head coach ya, Iya. ketika harus menentukan A ya saya coba untuk menerjemahkan A tersebut gitu. Artinya Yang penting dari kan gambaran ini bahwa ini adalah holistik, tetapi ketika dibutuhkan untuk isolasi ya kita ambil isolasi gitu ya, tidak ya tidak betul ini tidak terlalu kaku lah saya ya. Mhm. ini misalnya saya dengan tadi fisik integrasi artinya latihan sepak bola untuk fisik, ini Ya. latihan misalnya di nomor 2 ini aerobic high intensity ya. Mhm. Karena hasil evaluasi memang tim jelek dalam transisi sehingga saya buat game model atau latihan-latihan small set game. Ya. Tujuan latihannya adalah aerobic high intensity tetapi saya membantu pelatih head coach untuk memecahkan masalah yang ada di tim gitu. Ya. Yaitu misalnya transisi. Ini di akhir ada dua bentuk. Di akhir adalah position transisi. Ya, ya, oke. Tetapi ketika sewaktu-waktu dibutuhkan adalah latihan yang isolasi, Isolasi artinya tadi. tanpa Ha. bola. Ya. Nah, saya juga menerapkan hal tersebut. Gitu. Ya. Ini misalnya interval training ya, ada 50 meter, 200 meter, ya, 100 meter. Nah, ini juga saya terapkan. Jadi artinya ada beberapa yang
metode apa semakin banyak metode semakin bagus sebagai senjata kita. Tinggal kita bagaimana senjata ini bisa digunakan semaksimal mungkin, Iya, jangan sampai punya senjata tapi tidak tahu bagaimana menggunakannya atau apa senjata ini kurang tepat guna gitu. betul betul. Dan yang terpenting adalah bagaimana tujuan latihan itu tercapai secara maksimal. Nah, dalam kondisi pandemi seperti ini tentu kita tidak bisa juga latihan holistik. Iya, Ini contoh program saya berikan di Persib U18. Ini latihannya lebih isolasi tentunya masing-masing di rumah. Ya, seperti misalnya ini hari Senin free, Selasa aktivitas aerobik, ya, dia sendiri lari 20 menit, targetnya ini misalnya 8 kilo. Kemudian ini ada sirkuit untuk latihan strength, pakai Tabata, ya, jadi misalnya push up, dead knife, dan lain-lain lah, ini banyak gerakan. Ini juga bisa dilakukan di rumah dan kadang-kadang ini saya lakukan latihannya online sama-sama. iya, Ya. Ability juga begitu. Ini dalam kondisi seperti ini juga saya tetap menjaga kebugaran para pemain di khususnya di uh, iya, elit Persib. Ini isolasi karena holistik juga tentu nggak akan bisa iya, iya. dipaksakan. Jadi seperti Situasi tidak tadi saya memungkinkan bilang, gitu ya. tuh, nah makanya tadi Ya, di awal saya bilang bahwa tidak ada ilmu itu tidak ada benar salah dan tidak ada dulu dan sekarang. Tentu ini menjadi uh, pem, penambahan pemahaman kita ya. dan bagaimana bisa dalam situasi dan kondisi yang ada dan juga kebutuhan pemain kita. Oke, oke. Ini beberapa contoh yang holistik, ya, yang tadi dengan ukuran yang berbeda, jumlah pemain berbeda, aturan berbeda, gitu, itu akan berubah tujuan latihan, berubah intensitas latihan dan lain-lain. Ya. Ya. Ini juga sama, ya, banyak lah. Seperti tadi saya bilang bahwa Ini banyak. situasi small set game 5 lawan 5 plus 5 ya. Ini sebenarnya, nah, ya 5 lawan 5 plus 5. Plus Ini goalkeeper lah ya. eh, ya plus goalkeeper, jadi latihan transisi juga. Jadi Yang 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 dicapai dari eh, latihan ini apa secara fisik, Coach? ini sebenarnya ketika banyak tujuannya, ketika Ya. kita menerapkan tadi periodisasi, periodisasi kan di hari Selasa itu adalah prinsip, artinya konsekuensi yang didapat adalah strength. Kenapa konsekuensi yang didapat Strength. adalah strength? Karena Mhm. ukuran lapangan kecil, jumlah Betul. pemain sedikit, sehingga banyak akselerasi, deselerasi, jumping, Hmm. shooting, Iya, juga iya. banyak terlibat terkontraksi gitu. Nah, ini di hari Selasa. Tapi Dan ini juga juga dikatakan tadi ini adalah holistik ya, karena dia juga akhirnya taktikal untuk mencetak gol kan gitu. betul, Iya, cetak gol dan ini transisi. Ini betul. transisi cepat. Jadi yang misalnya eh, apa yang merah yang hijau bertahan, Mhm. cetak gol ke belakang kecil, yang merah gol. Ketika ada aba-aba, yang bertahan itu menjadi attack ke sini, yang tembok jadi bertahan dan yang menyerang menjadi tembok. Ini ada Iya. perubahan cepat sehingga memancing pemain untuk berpikir cepat apa yang harus dilakukan ketika ada perubahan itu. Ini salah satu contoh yang memang ya itu tadi latihan kreatif Oke. untuk menjadi pemain kreatif gitu. Kemudian ini juga bisa dengan latihan aerobic high intensity, ya, Mhm. ketika kita memang waktunya dipertambah gitu kan, area diperbesar, ini akan berubah juga tujuan latihan. Nah, ini juga sama, ini melibatkan lebih banyak lagi. Iya. Ini holistik juga. Ini lebih latihannya adalah sweep play dengan sirkulasi, artinya Mhm. eh, jadi head shoot pengen misalnya apa pemain itu untuk melakukan sirkulasi dari kiri perpindahan bola ke kanan tetapi melalui sirkulasi dari wing gelandang, wing Iya. kiri gelandang ke wing kanan. Nah, saya coba menerjemahkan tetapi coba untuk juga menjaga intensitas latihan atau latihan fisik dengan intensitas tinggi juga gitu. Oke. Ini high pressing juga, ya. Jadi kalau bola ini nyampe ke arah sebelah sana dia poin. Oke. Nah,
terakhir, Ya. tadi di awal ada kata-kata ini, dan di akhir juga ada kata-kata ini. Jadi harapannya setelah saya menjelaskan, mungkin eh, kalimat ini katanya sama tapi posisinya berbeda, teman-teman juga nantinya bisa memaknai juga berbeda gitu. So, kalau untuk Betul. fisik, fisik untuk nah, Oke, jadi memang itu mungkin akhirnya, ya, akhirnya bahwa kalau kita bicara sepak bola tidak mungkin lepas dari fisik, betul ya? betul, Kalau bicara betul, dari ini ya, dan harusnya betul, ketika kita melatih sepak bola, meningkatkan fisiknya, jangan lupakan juga sepak bolanya kan gitu. betul, betul, Jangan betul, terjebak betul. dengan hanya Ya, karena kita melihat anak-anak kita ya kan, kita egois, lalu kita merasa anak-anak kita fisiknya kurang bagus, yang dihantam cuma fisiknya saja, sepak bolanya malah hilang ya, kan gitu. betul. Makanya ketika tadi di awal ya, ada tim kalah, wah fisiknya jelek. Nah, ketika misalnya sekarang udah integrasi, nah, saya akan Iya, kembalikan gitu. Fisik yang jelek tetapi bermain bolanya. iya betul, luar biasa. Coach Katono luar biasa apa pemaparannya, detail sekali, walaupun memang kalau kita bicara ini bisa satu SKS nih kayaknya nih. Ya karena dalam sekali memang. Tapi saya rasa ini perlu kita sharing, walaupun memang ya butuh waktu untuk memahami satu persatu ya coach ya. Betul, Nggak mungkin betul, dengan betul. mendengar atau melihat ini terus langsung paham, nggak mungkin. Pasti akan ada banyak pertanyaan yang muncul di Ya, benak dari rekan-rekan pelatih ataupun siapapun yang melihat video ini gitu ya. ya betul, betul. Yang paling tidak tugas saya membuat penasaran lah. Jadi apa pesan coach untuk di masa pandemi ini supaya tidak hanya untuk pemain Persib U18 ya, maksudnya untuk seluruh pemain sepak bola Betul. sebelum nanti Ya, misalkan PSSI melanjutkan kompetisi, pemerintah membolehkan, ya. apa yang harus dilakukan sekarang nih kira-kira? Ya, yang pasti kita menunggu kabar terbaik. Ya, mudah-mudahan cepat Ya, pulih bumi ini, itu termasuk persepak bolaan dunia, khususnya Indonesia. ya, Tapi tentu dengan kondisi begini, kita tidak tidur terus-menerus. Artinya ke depan pasti akan persepak bolaan akan kembali hidup. ya, ya. Artinya kita harus selalu menjaga eh, kondisi, Betul. khususnya kebugaran pemain dengan segala cara gitu. Artinya seperti tadi saya kasih contoh, bisa itu dengan program individual, itu bisa dilakukan dengan isolasi, atau bahkan untuk menambah pemahaman kita ada classroom melalui online. Jadi ketika latihan bisa kembali, pemain tidak terlalu blank dalam pemahaman terkait sepak bola. Oke. Jadi kebugaran bisa terjaga, pemahaman pun bisa terus kita sampaikan kepada para pemain muda kita khususnya. Dan ketika kita kembali dalam latihan, pemain dalam kondisi yang paling tidak terlalu turun daripada kondisi sebelumnya. Oke, Coach Kartono, terima kasih banyak buat waktunya. Semoga sekali lagi Sama-sama, ya, semoga sekali lagi apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat buat kita semua, dan kita berharap juga selepas masalah pandemi ini semua bisa kembali berlatih lagi, sepak bola bisa jalan lagi, dan tentu saja ilmu yang kita sharingkan pada kali ini bisa bermanfaat buat Anda semua yang menyaksikan acara inilah kita. Bisa keluar dulu, Coach? Terima kasih. Dikeluar dulu ininya. Oke. Muncul nggak? Ya.